Di setiap proses pembelajaran tidak selalu berlangsung di dalam ruang kelas. Ada pengetahuan yang benar-benar baru bisa dipahami ketika kita melihat dan mengalaminya secara langsung. Melalui praktik kerja lapangan, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengenal bagaimana sebuah organisasi pemerintahan menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama kurang lebih 40 hari, saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Pada awal pelaksanaan PKL, kegiatan dimulai dengan pengenalan lingkungan kerja serta struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus. Saya mempelajari tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang, mulai dari sekretariat, bidang penanganan fakir miskin, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, hingga bidang pemberdayaan sosial. Dari tahap ini, saya mulai memahami bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial melibatkan banyak fungsi dan membutuhkan koordinasi antar bagian. Selama kegiatan berlangsung, saya tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan. Saya membantu proses pelayanan rekomendasi KIP kuliah dan BPJS Kesehatan, melakukan penginputan data, serta mempelajari berbagai dokumen administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan program. Dari kegiatan tersebut, saya belajar bahwa pelayanan publik membutuhkan ketelitian. Satu dokumen, satu data, bahkan satu informasi yang kurang tepat dapat memengaruhi proses pelayanan kepada masyarakat. Disinilah saya mulai melihat hubungan antara administrasi yang tertib dengan kualitas pelayanan publik. Salah satu pengalaman yang cukup banyak saya temui selama PKL adalah pengelolaan data kesejahteraan sosial. Saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG, EDABU, serta proses pengelolaan data yang berkaitan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa data memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Bantuan yang tepat sasaran tidak hanya ditentukan pada saat bantuan disalurkan, tetapi dimulai jauh sebelumnya, yaitu dari bagaimana data masyarakat dikumpulkan, diverifikasi, dan diperbarui. Selama berada di Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, saya juga memperoleh gambaran mengenai bagaimana program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di daerah. Beberapa di antaranya adalah program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, Bantuan Langsung Tunai atau BLT, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK, KIP dan KIP Kuliah, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta berbagai bentuk bantuan sosial daerah lainnya. Setiap program memiliki sasaran, mekanisme, dan karakteristik yang berbeda-beda. Namun semuanya memiliki satu hal yang sama, yaitu membutuhkan proses administrasi dan koordinasi yang baik agar kebijakan yang dirancang pemerintah dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain pekerjaan administratif, saya juga berkesempatan mengikuti beberapa kegiatan koordinasi dan evaluasi. Dari kegiatan tersebut, saya melihat bahwa pelaksanaan program kesejahteraan sosial bukan pekerjaan satu pihak saja.
Di dalamnya terdapat koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, lembaga penyalur, serta masyarakat. Proses tersebut membuat saya memahami bahwa persoalan di lapangan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti prosedur yang tertulis. Kondisi masyarakat yang berubah, kebutuhan yang beragam, kualitas data, serta keterbatasan sumber daya menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Pengalaman lainnya adalah keterlibatan dalam penyusunan berbagai dokumen administrasi, seperti kerangka acuan kerja, standar operasional prosedur, surat tugas, dan dokumen tindak lanjut kegiatan lainnya. Dari sini saya melihat bahwa reformasi birokrasi tidak selalu berbentuk sesuatu yang besar dan terlihat secara langsung. Penyederhanaan proses kerja, penggunaan sistem informasi, pembaruan data, penyusunan SOP, serta peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Setelah menjalani seluruh rangkaian kegiatan, saya menyadari bahwa PKL memberikan pengalaman yang berbeda dari pembelajaran di kelas. Teori mengenai organisasi publik, fungsi organisasi, implementasi kebijakan, dan pelayanan publik menjadi lebih mudah dipahami ketika saya melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Saya juga belajar bahwa pekerjaan di lingkungan pemerintahan membutuhkan ketelitian, komunikasi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. 40 hari mungkin bukan waktu yang panjang, namun cukup untuk memberikan banyak pengalaman, pelajaran, dan sudut pandang baru tentang bagaimana pelayanan publik dijalankan. Terima kasih Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus atas kesempatan, bimbingan, dan pengalaman yang telah diberikan. Praktik kerja lapangan bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi tentang belajar memahami bagaimana pelayanan kepada masyarakat benar-benar bekerja.